Warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila ayyun nas ashaddul bala, qala al anbiya tsummal amsal fa amsal, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas ashaddul bala, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Ayyun nas asyaddul bala. Siapa ya Allah, ya Rasul, orang yang paling berat ujiannya? Rasul menjawab, al-anbiya. Anbiya. Berarti saya nih paling berat ujiannya. Jadi saya yang paling berat ujian saya. Nah, ya semua berat. Al-anbiya itu, anbiya itu asal katanya nabiyun, nabi. Satu nabinya. Kalau nabinya dua, nabiyani. Kalau nabinya tiga atau lebih, namanya anbiya. Nabiyun, nabiyani, anbiya. Anbiya itu artinya nabi-nabi atau para nabi. Jadi kalau di sana ada orang ngaku nabi, masih kalah sama saya. Karena saya nabinya banyak. Siapa yang paling berat ujiannya? Yang paling berat ujiannya kata Rasul, al-anbiya, tsummal amsal fa amsal, dan juga yang semisalnya dan juga yang semisalnya. Para ulama menjelaskan siapa yang semisalnya dengan para nabi. Di antaranya adalah para sahabat, dan juga yang paling berat ujiannya para tabi'in. Dan terus para ulama ini berat ujiannya, terus yang membawahi dia. Termasuk para ulama dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Makanya kita sekarang banyak banget ditinggalkan para ulama, para guru, orang-orang yang alim, banyak yang sudah meninggalkan kita. Sekarang susah nyari orang alim, benar-benar alim susah. Karena terbatas kealiman seseorang. Biasanya semakin tua semakin meningkat keilmuannya, kealimannya. Begitu. Makanya perlu dikader dari sekarang. Ini kita punya anak-anak nih, anak-anak kita dimanapun tempatnya, selama memang kita kader atau kita dampingi terus, ketika tua dia akan menjadi ulama. Banyak orang-orang yang punya potensi keilmuan, cuma kadang-kadang nggak dikasih porsi di masyarakat, akhirnya melempem. Banyak juga yang orang nggak punya keilmuan, karena dia soft skillnya bagus, baik, mudah bergaul, sopan santun yang dikedepankan, orangnya bares, kemana-mana ada, setiap ada acara apa, itu akhirnya dikasih porsi, bagus. Tapi orang yang demikian harus menggali ilmunya terus-menerus. Jadi seimbang tuh, orang yang punya ilmu kasih porsi dia, agar ilmunya terus berkembang, agar ilmunya terus bermanfaat. Orang yang kurang ilmunya, tapi dia punya soft skill yang bagus, maka harus mengupgrade keilmuannya. Nah, pentingnya tuh kita di masyarakat begitu. Maka disebut al-ulama warasatul anbiya. Ujian itu ternyata paling berat terhadap para nabi. Nabi Muhammad ujiannya bagaimana nggak berat? Dia mau ziarah, mau apa namanya, hijrah dari Mekah ke Madinah, susah perjalanannya, berat ujiannya. Naik dulu ke atas Jabal Sur, kemudian ketika dia hijrah ke Taif, dia lemparin batu. Ketika dalam peperangan banyak terjadi aniaya terhadap beliau. Bahkan dalam perang Uhud dikisahkan, dijelaskan dalam satu riwayat giginya patah. Berat ujian para nabi. Dikejar-kejar, mau dibunuh dan sebagainya. Bahkan ada seorang nabi yang paling ganteng, yang paling tampan. Siapa namanya? Siapa namanya? Nabi yang paling ganteng, Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Ya, saya nanya sama guru saya, Profesor Khatibul Umam, Prof, siapa yang paling ganteng antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad? Jawaban beliau,
Kalau kita ngelihat Nabi Yusuf itu kayak kita ngelihat sinar rembulan. Adem aja dia mah. Mantengin terus. Kalau lagi bulan purnama kita pantengin terus. Biasa. Tapi kata beliau kalau kita ngelihat Nabi Muhammad itu seperti melihat pancaran sinar matahari. Enggak kuat mandang lama. Kenapa? Saking besar haibah. Saking besar wibawanya. Sahabat tuh kalau ngelihat Nabi sekedar memandang kemudian menundukkan kepalanya. Mandang lagi menundukkan. Sekedar memandang, enggak melototin begitu enggak. Itu kata jawaban Profesor Khatibul Umam, dia katakan begitu. Jadi yang paling ganteng Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Udah jangan berdebat udah. Ujian besar Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mimpi. Ketika dia mimpi dia cerita sama bapaknya. Dalam surah Yusuf dijelaskan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya abati, wahai bapakku, inni ra'aitu, aku melihat dalam mimpiku ahada asyara kaukaban, aku melihat 11 planet. Wasyamsa, aku melihat juga 11 matahari. Wal qamara, aku juga melihat 11 rembulan. Ra'aituhum, aku telah melihat mereka semua itu li sajidin, mereka bersujud kepadaku. Bayangin tuh. 11 planet, 11 matahari, 11 rembulan sujud kepadaku. Dulu zaman di pesantren diajarin sama guru, kalau jomblo belum punya pacar bacanya doa itu. Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya bapakku, aku semalam mimpi lihat 11 planet, 11 matahari, 11 rembulan, itu semua sujud kepadaku. Itu lihat ceweknya yang mana dilihatnya, ditiup dari jauh. Kata guru, namanya santri mengikutin aja. Kata santri, makanya itu katanya itu doa pelet. Padahal mah kagak ada urusannya. Itu doa Nabi Yusuf tuh. Kenapa kok 11? Para ulama tafsir menjelaskan Nabi Yusuf itu punya saudara 11. Nabi Yusuf dia 12 bersaudara nih. Dia punya saudara 11. Dia bertanya kepada bapaknya, itu saya mimpi semalam 11. Dia cerita sama bapaknya, itu 11 matahari, 11 rembulan, 11 planet sujud kepadaku. Maksudnya apa? Dijelaskan bahwa saudaranya ini semua bakalan kalah sama Nabi Yusuf. Yang 11 saudaranya bakalan kalah sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang paling unggul, yang paling pertama. Akhirnya apa? Dia atur strategi. Ini bukan nih, ini kisah dalam Al-Quran surah Yusuf. Atur strategi, saudara-saudaranya atur strategi. Apa? Dia bikin satu skenario perjalanan. Waduh. Bagaimana kalau kita bikin skenario perjalanan? Kita ajak ini Yusuf rame-rame yuk jalan-jalan. Sama abangnya, sama keluarganya semua diajak tuh bareng-bareng. Bikin skenario perjalanan Nabi Yusuf sama keluarganya. Pas sampai satu tempat ada sumur. Itu Nabi Yusuf dia lemparin ke dalam sumur. Lemparin ke dalam sumur. Sumur di Arab sama sumur di Indonesia beda. Sumur di kita emang sumurnya ya kita mau banyak tanah, emang sumurnya tanah. Kalau di Arab sumurnya batu. Di kita sumur berapa sih lebarnya? Diameter berapa itu? 1,5 apa 1,2 gitu ya? 1,2 ya? Tuh, tukang sumur udah tahu banget tuh 1,2 katanya. Kalau 1,5 mah kelebaran itu. 1,2 ada kuat dah tuh, dia nggak gebrok katanya. Kalau di Arab tuh sumur nggak kecil begitu, lebar. Lebar. Dimasukin itu Yusuf ke dalam sumur. Wah. Kemudian dibikin skenario, dia balik keluarganya. Dia bikin baju-bajunya itu dilumurin seperti lumuran darah. Dia ngadu bapaknya bahwa Yusuf dimakan serigala. Dalam ayatnya disebut dimakan di serigala. Mana jasadnya? Nggak ada dimakan serigala. Kok cuma ada darahnya doang? Ini sisa bajunya doang. Dia ngomong sama bapaknya. Padahal diceburin ke dalam. Makanya di keluarga tuh begitu. Kalau ada yang lebih menonjol itu biasanya yang dimusuhin. Yang rada pinter dia yang dimusuhin. Yang rada kaya biasanya dia yang dimusuhin. Yang rada-rada, pokoknya dia dimusuhin tuh biasanya. Rada PA tuh,
Dimusuhin juga enggak, yang rada PA biasanya justru emang ya dimusuhin juga, mabuk mulu ya. Mabuk mulu, maksiat mulu, biasanya matinya lama tuh yang begitu tuh. Nungguin taubatnya tuh yang begitu. Matinya lama tuh yang begitu, nungguin taubatnya ya. Sampai ntar babamanya mati baru dinangis paling kencang. Oh, kata abang-abangnya mempunyai, lu kemarin mana aja? Emang lu yang ngabisin semua katanya. Emang lu yang masuk, yang ngabisin lagi, jual ini. Emang lu masuk lagi, jual ini. Lu masuk lagi, jual ini. Emang dia ada yang begitu. Tapi Nabi Yusuf berbeda. Dia yang paling unggul. Ditinggal sama keluarganya, ada satu kafilah. Orang lewat itu. Gerombolan orang lewat ya. Orang dalam safar dia lewat. Melewati sumur itu. Diangkat Nabi Yusuf. Masih hidup. Diangkat dari atas sumur. Dibawa. Kemudian diapain? Dijual. Bayangin itu, dijual jadi budak. Bayangin itu hidupnya bagaimana, ujian agak berat. Dimusuhin, dijual, jadi budak. Orang kalau mau naik derajatnya begitu tuh. Dia udah dapat ilham nih, dia tahu nih, gue bakalan jadi orang nih. Nggak usah cerita kemana-mana. Kita kalau kaya nggak usah cerita, dikejar-kejar orang pajak. Banyak orang kaya diem. Justru kadang-kadang orang yang flexing, yang ngaku-ngaku kaya itu sebenarnya dia kagak kaya. Dia kagak tahu aja kalau flexing dikejar-kejar orang pajak. Yang pada kaya mah pada diem. Diem aja dia mah, diem. Ya Pak ya. Nih orang tahu nih boleh nih. Nih orang hukum nih tahu, Pak. Diem aja udah. Kadang-kadang begitu. Yang flexing itu sebenarnya yang kagak kaya, kadang-kadang boleh minjem. Diem aja, hidup santai aja. Begitu tuh. Orang kalau dia udah tahu dia bakal naik, itu musuhnya banyak. Ujiannya makin berat. Termasuk nih saya ceritakan Nabi Yusuf. Setelah dijual, bayangin itu dia. Dimusuhin saudara, dimasukin dalam sumur, dijual jadi budak. Dibeli sama keluarga laki perempuan nih, suami istri. Dibeli dia, dijadiin budak. Ketika dibeli, makin gede. Romana ganteng ini bocah. Ganteng, demen dia. Sampai satu kejadian diceritakan dalam surah Yusuf, itu Nabi Yusuf dalam kamar, dia digoda oleh majikannya yang perempuan. Diajak mblaem. Mau nggak tuh Nabi Yusuf? Kagak, dia mah Nabi Yusuf. Coba kalau kita begitu. Malah ngunci pintu malah. Nabi Yusuf enggak. Dia diajak bermaksiat, dia kabur. Akhirnya apa yang terjadi? Ditariklah bajunya Nabi Yusuf yang bagian belakangnya. Ketarik tuh. Bret yang belakangnya. Ketahuan dah tuh bahwa dia berada berdua dalam satu kamar. Ditangkaplah, kemudian ditanya, kenapa bisa terjadi begini? Mau dihukum Nabi Yusuf? Kemudian jawabannya dalam Al-Quran diceritakan, kalau seandainya sobek pakaiannya Nabi Yusuf dari depan, itu adalah kesalahan Nabi Yusuf. Tapi yang rusak adalah bagian belakang karena ditarik oleh si perempuan tadi. Siapa tuh namanya itu? Nah, disebutnya Zulaikha. Ditarik itu baju bagian belakangnya. Kemudian ditetapkan hukumnya bahwa si perempuanlah yang memaksa untuk melakukan satu perbuatan zina. Maka terbebaslah Nabi Yusuf. Terus akhirnya diceritakan dalam surah Yusuf itu. Kemudian itu si perempuan manggil saudara-saudaranya, teman-teman yang perempuan lain. Nabi Yusuf dikeluarkan dari satu kamar. Kemudian yang perempuan-perempuan itu dikasih satu buah dengan satu pisau. Kemudian ketika Nabi Yusuf keluar dari kamarnya, itu perempuan pada ngupasin buah. Sampai dia tidak terasa matanya memandang Nabi Yusuf yang sangat tampan dan ganteng itu. Kemudian apa yang terjadi? Si perempuan-perempuan tadi terpotonglah tangannya. Sampai akhirnya diceritakan bahwa ujungnya Nabi Yusuf akhirnya menjadi raja. Bayang itu. Nabi Yusuf bisa jadi raja. Itu bukan langsung tiba-tiba jadi raja. Enggak. Penuh proses. Jadi bapak ibu bahwa bapaknya lagi pada usaha. Enggak tiba-tiba langsung kaya. Enggak. Berproses. Lewatin ujian dulu. Naik gunung dulu. Turun dulu jurang. Naik lagi, turun lagi, kena hujan, kena panas, itu berproses. Nggak ada orang yang langsung kaya, pus, nggak ada. Nggak ada orang langsung enak hidupnya, pus, nggak ada. Berproses di tempat ujian.
Makanya ujian itu penting bagi kita. Kalau di dunia ini ada orang hidup tanpa ujian, perlu kita pertanyakan. Kalau orang hidup di dunia nggak ada ujiannya, perlu dipertanyakan. Kita semua penuh ujian hidup di dunia ini. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah tuh kalau dia cinta sama hambanya, dia uji hambanya. Ujian itu ada terus-menerus, termasuk dalam kehidupan kita sehari, termasuk dalam kehidupan keluarga. Suami istri ada nggak ujian? Anak sama orang tua ada nggak ujian? Ada. Dalam surah At-Taghabun dijelaskan begini nih. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya innama amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, anak-anak kalian, fitnah, itu ujian buat kita. Ujian tuh. Harta sama anak ujian. Harta yang kita punya ujian buat kita. Nggak punya harta juga ujian juga. Anak ujian, nggak punya anak juga ujian juga. Tapi ada yang ditambahkan dalam ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Inna min azwajikum, sesungguhnya pasangan hidup kalian, azwaj, pasangan hidup. Inna min azwajikum. Ini kalau orang yang ngerti bahasa Arab, azwaj itu artinya pasangannya banyak. Istri-istri. Kalau zaujah itu satu, kalau azwaj istrinya banyak. Sesungguhnya dari istri-istrimu, berarti istrinya banyak. Siapa di sini istrinya satu? Itu dalam Al-Qur'an istrinya kudu banyak. Inna min azwajikum wa auladikum, dan anak-anak kalian, maksudnya buat kita semua, bukan cuma satu orang banyak istri, bukan, buat kita semua kan, ini istrinya satu, berarti isi kita semua, maksudnya begitu. Jangan disampingin tuh artinya maknanya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ada pasangan-pasangan hidup kita dan anak-anak kita itu menjadi musuh buat kita. Aduwwal lakum, bisa jadi musuh tuh, itu ujian juga. Bu, ibu-ibu suka berantem nggak sama lakinya? Ibu-ibu suka ngomelin lakinya apa kagak? Pak, mana yang suka diomelin sama bininya, Pak? Rata-rata pada takut bini semua ini, mah. Saya doang kagak takut sama bini. Cuma bini saya lebih berani aja. Ada orang berkonflik dengan pasangannya, ada orang berkonflik dengan anaknya, dengan orang tuanya, tapi ada jalan keluar. Jadi setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Dalam At-Taghabun ayat 15. Wa in ta'fu, kita musuhan nih sama suami, musuhan sama istri, musuhan sama anak, musuhan sama orang tua. Jalan keluar 3 kata Allah. Wa in ta'fu. Diuji itu, ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Memaafkan. Wa in ta'fu. Jadi kalau kesalahan itu dimaafkan. Bu, kesalahan dimaafin. Orang laki mah kalau bininya salah, besok juga lupa. Salah apa tuh dia ya? Lupa udah, bener nggak? Orang laki mah kagak mikirin, yang penting nyari lagi, gue mah nyari nafkah lagi gitu kan. Yang penting urusan kerja lagi, kagak mikirin urusan. Orang perempuan nih, kasus 20 tahun, 30 tahun yang lalu, sampai sekarang masih ingat. Kencang banget noh. Dicatat dalam hati yang paling terdalam, namanya sariroh, dalam hati yang paling dalam. Masih ingat dia. Makanya hati-hati sama orang perempuan. Nggak boleh salah dikit. Tapi kata Allah ini jalan keluar yang pertama memaafkan. Wa in ta'fu, maafin. Nggak boleh tuh nggak maafin. Wa in ta'fu. Yang kedua, wa tasfahu. Apa tasfahu? Sofaha. Sofaha itu dalam bahasa Arab artinya sofah. Sofaha itu salaman. Tekstualnya itu salaman. Tapi sofaha dalam bahasa Arab juga artinya halaman. Sofhatun artinya halaman. Maksudnya adalah membuka halaman baru. Yang lalu biarlah berlalu, buka halaman baru. Let's gone be bygone. Yang lalu biarlah berlalu. Tuh orang Inggris begitu. Ini jangan lagi dibuka halaman yang lama. Udah ditutup. Selesai udah. Lembaran baru yang dibuka. Namanya watasfahu. Memaafkan, membuka lembaran baru. Yang ketiga, wataghfiru. Mengampuni. Ini gofaro nih harusnya dilabelkan dengan Allah. Gofaro nih. Makanya Allah Maha Ghafur gitu kan? Ya.
Allah Maha Ghafur. Ini bukan nggak bisa disematkan kepada manusia nih. Sebenarnya Ghafar. Wattagfiru kata Allah. Maka ampuni kesalahannya. Tapi pada hal ini disematkan pada manusia. Manusia boleh mengampuni kesalahan orang lain. Wattagfiru. Jalan keluar 3 tuh. 1, maafin. Yang kedua, membuka lembaran baru. Yang ketiga, mengampuni kesalahannya. Bukan lebih-lebih dari memaafkan. Mengampuni itu udah dihapus semua, bersih lagi. Seperti bayi yang baru lahir. Tuh. Makanya kalau habis berantem, biasanya lebih enak ikatan emosional. Lebih dekat. Kenapa begitu? Karena perlu diuji manusia tuh. Kalau udah selesai ujian, baru naik makomnya. Baru naik, derajatnya. Maka jangan pernah pergi dan lari dari ujian. Semata-mata ketika Allah lagi uji kita, itu adalah cara Allah menaikkan derajat kita. Jangan kabur, jangan pergi, hadapi setiap ujian itu, ya. Terus jangan kabur, jangan terus aja ikutin aja. Maunya Allah apa ikutin. Jangan berputus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Disambung nih, wala tai'asu. Disambung, jangan dipotong. Wala tai'asu, jangan. Sambung. Disambung, jangan pernah berputus asa mirrohillah, dari rahmat Allah. Rahmat Allah luas. Kalau kita katakan masalah kita besar, tenang, ada Allah yang maha besar. Begitu. Ya enggak? Masalah kita panjang, tenang, umur kita juga Allah kasih panjang untuk bisa menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Apalagi kita pagi-pagi udah ada di tempat begini, pagi-pagi udah melek. Doa Rasulullah apa ketika orang yang pagi-pagi udah melek? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang pagi-pagi udah pada bangun. Nah, jadi ujian itu untuk mengangkat derajat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan takut akan ujian. Semua dilalui, terus dilalui. Semakin banyak ujian, semakin kuat. Pelaut yang hebat, dia lahir dari hantaman ombak yang dahsyat. Begitu. Ya enggak? Pelaut yang hebat begitu. Lah ini bagaimana mau ngelaut? Mau ombak dikit aja, takut. Ya kagak bakalan naik derajatnya, dia nggak bakalan jadi nahkoda dia. Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, yang memacu kita, memotivasi diri kita agar lebih baik lagi. Kurangan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.